benarkah kalau kita memberi uang kepada Tuhan, Tuhan pasti mengembalikannya berkali-kali lipat? Nah, kalau itu yang selama ini kita percaya, mungkin kita salah memahami Lukas 6 ayat 38. Jemaat Tuhan, mari kita bahas satu ayat yang sangat sering dikutip. Berilah, maka kamu akan diberi. Jemaat Tuhan, kalimat ini terdengar sangat sederhana, tapi kalau kita membaca ayat ini tanpa melihat konteksnya, kita bisa mengubah firman menjadi semacam rumus investasi rohani atau semacam jampi-jampi untuk kita diberkati oleh Tuhan. Seolah-olah memberi 100.000, Tuhan harus mengembalikan 1 juta, bahkan lebih banyak. Maka Tuhan wajib membuat kita lebih kaya. Nah, pertanyaannya, benarkah demikian? Mari kita lihat Lukas 6 ayat 38. Yesus berkata, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, mari kita perhatikan konteksnya. Sebelum ayat ini, Yesus berbicara tentang mengasihi musuh, berbuat baik, mengampuni, tidak menghakimi, dan bermurah hati. Bahkan Lukas 6 ayat 35 berkata, berbuat baiklah dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Jadi memberi dalam konteks Lukas 6 ayat 38 tidak boleh dipersempit hanya menjadi uang saja. Yesus sedang berbicara tentang karakter hidup yang murah hati, memberi pengampunan ketika orang menyakiti kita, memberi pertolongan ketika orang membutuhkan kita, bahkan memberikan kasih ketika tidak ada keuntungan bagi kita. Dan tentu saja semua termasuk memberikan harta dengan hati yang rela. Nah, setelah melakukan semuanya, lalu Yesus berkata, kamu akan diberi. Ini bukan berarti Tuhan menjadi mesin ATM rohani yang wajib membayar setiap rupiah yang kita berikan. Kita tidak memberi untuk membeli berkat Tuhan. Kita tidak memberi supaya Tuhan membalas kebaikan kita. Kita memberi karena kita sudah menerima kemurahan Tuhan. Perhatikan Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati. Dan inilah pusat pesannya. Kita murah hati bukan karena kita ingin memanipulasi Tuhan, tapi karena Bapa sudah sangat murah hati kepada kita. Yang harus kita tanyakan kepada kita bukan berapa banyak yang sudah saya berikan. Mungkin pertanyaan yang lebih tepat yang kita ajukan adalah, apakah hati saya sudah menjadi murah hati seperti Bapa juga murah hati? Sebab bisa saja tangan kita memberi, tapi hati kita masih serakah. Bisa saja kita memberi persembahan, tetapi motivasi kita adalah supaya Tuhan membalas lebih banyak bagi hidup kita. Nah, itu bukan penyembahan, itu transaksi namanya. Nah, jemaat Tuhan, jangan datang kepada Tuhan dengan pertanyaan ini, apa yang akan engkau berikan kepadaku? Ketika kita datang kepada Tuhan, mau menyembah Dia dalam kehidupan kita, bahkan tanyakan ini, Tuhan, apa yang dapat aku berikan untuk kemuliaan Tuhan? Karena kekristenan itu bukan tentang bagaimana mendapatkan sebanyak-banyaknya, karena kita udah mendapatkan begitu besar daripada Tuhan. Kekristenan adalah tentang bagaimana hidup kita semakin menyerupai Kristus. Tangan yang sudah menerima kasih karunia Tuhan seharusnya belajar menjadi tangan yang memberi. Memberi pertolongan, memberi pengampunan, memberi penghiburan, memberi kasih, bahkan juga memberi harta. Nah, kalau Tuhan hari ini memberkati saudara, jangan langsung berpikir, aku beli apa ya? Ini buat apa ya? Tapi tanyakan, siapa yang bisa saya berkati? Siapa yang bisa saya tolong lewat apa yang saya punya ini? Apa yang saya harus lakukan Tuhan dengan harta yang Tuhan percayakan ini? Mari kita ubah hidup kita semakin menjadi Kristus. Jemaat Tuhan, mari kita ubah hidup kita semakin serupa dengan Kristus, yaitu lebih murah hati dari hari ke hari. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa buat jemaat-Mu, buat kami semua.
Taruhkan kami hati yang penuh dengan belas kasihan. Ingatkan kami senantiasa bahwa kami pun beroleh kemurahan di dalam anugerah-Mu oleh Yesus Kristus. Dan ajar kami Tuhan untuk menyatakan kebaikan-Mu lewat apa yang kami buat kepada orang lain. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.